Ada dua kemungkinan tujuan yang harus teman-teman lalui setelah proses karantina di Wisma Tanjung Uncang, Batam. Halo genggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faro BMI. Oke geng, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel Faro BMI, tolong dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang notifikasi tentang update informasi terkini. Bagi teman-teman khususnya yang akan pulang lewat Johor Bahru, transit ke Batam, kemudian melanjutkan lagi ke kota tujuan masing-masing, mengingat sekarang ini bandara masih belum dibuka secara luas, secara normal. Tentu saja teman-teman harus tidak lepas untuk mengikuti proses karantina di Wisma Tanjung Uncang, Batam. Untuk teman-teman yang berdomisili di Batam atau selalu ikut Batam, pasti tidak asing lagi dengan Wisma Tanjung Uncang. Tetapi di sini saya akan menjelaskan satu tahapan lagi, satu proses lagi, ada kemungkinan yang harus teman-teman lewati setelah nanti proses karantina di Wisma Tanjung Uncang, Batam. Karantina untuk saat ini masih sama geng, sekitar 8 hari dan akan melewati 2 kali tes PCR. Tes PCR pertama adalah waktu teman-teman tiba di Pelabuhan Batam Center. Di sana akan dilakukan pengaktifan IMEI, kemudian tes PCR. Setelah dari Pelabuhan Batam Center, teman-teman akan dibawa bus transport gratis dari Pemprov Batam akan menuju ke Wisma Tanjung Uncang untuk menjalani karantina 8 hari. Dan perlu teman-teman ketahui juga, untuk karantina semua biaya makan, tinggal, PCR itu adalah gratis untuk warga negara Indonesia, khususnya untuk para pekerja migran yang pulang transit di Batam. Tetapi untuk warga negara asing yang masuk di Batam, karantina masih seperti yang dulu, dikenakan biaya sendiri, tes PCR harus bayar sendiri, dan ditempatkan di hotel nanti yang akan ditentukan oleh Pemprov Batam. Oke, tahapan selanjutnya sekitar 5 atau 6 hari menjalani karantina di Wisma Tanjung Uncang, Batam. Nanti teman-teman akan dilakukan PCR test yang kedua kali. Nah, di situ titik penentunya, geng. Di hari-hari terakhir di PCR kedua ini kebanyakan banyak kasus yang positif. Nah, di situ ada dua tujuan, dua penentu untuk kita melanjutkan lagi ke penerbangan kota tujuan. Untuk case yang positif di PCR yang kedua, teman-teman akan dievakuasi juga, akan dipindah ke rumah sakit khusus Pulau Galang, dan proses karantinanya nanti akan disambung selama 2 minggu lebih kurang begitu, geng. Ini untuk teman-teman yang dinyatakan negatif di PCR test yang kedua, maka di hari yang ke-8 biasanya result atau PCR report itu keluar sekitar jam 1 siang waktu Batam. Maka teman-teman akan diumumkan siapa yang negatif bisa terus bebas karantina atau bisa meninggalkan tempat karantina dan melanjutkan ke tempat tujuan masing-masing. Tetapi perlu teman-teman ketahui, hasil PCR result atau report dan juga surat bebas karantina ini tidak dibagikan langsung di Wisma Tanjung Uncang, Batam. Tetapi teman-teman nanti akan diberikan satu alamat untuk kita mengambil PCR result dan juga surat bebas karantina di kantor kesehatan Batu Ampar. Di situ jaraknya, geng, sekitar 45 menit kalau kita naik Grab atau kita naik taksi. Dan selanjutnya kalau teman-teman sudah mengantongi hasil result PCR yang kedua dan surat bebas karantina, maka teman-teman bisa melanjutkan lagi ke Hang Nadim Batam atau ke kota tujuan. Perlu teman-teman ketahui, untuk perjalanan dari Batu Ampar, Dinas Kesehatan Batu Ampar,
menuju ke Bandara Hang Nadiem itu sekitar 45 menit perjalanan kalau teman-teman naik Grab ataupun naik taksi. Dan untuk teman-teman yang dari daerah luar Batam atau akan melanjutkan lagi penerbangan ke kota tujuan masing-masing, contohnya melanjutkan ke Medan, Surabaya, Lombok, Jakarta, Lampung dan sebagainya, agar tidak membooking tiket flight dulu. Tiket flight dari Hang Nadiem Batam menuju ke kota tujuan teman-teman. Karena apa? Kalau kita mengantisipasi apabila hasil PCR test yang kedua kali kita dinyatakan positif, maka tiket otomatis akan hangus. Tiket penerbangan yang kita sudah booking akan hangus. Karena setelah itu kita melanjutkan lagi proses karantina di rumah sakit khusus Pulau Galang selama 14 hari. Maka saya sarankan teman-teman jangan booking dulu apabila teman-teman akan melanjutkan lagi penerbangan dari Hang Nadiem ke kota tujuan masing-masing. Begitu geng, informasi yang kita sharing hari ini. Tetap waspada, tetap semangat, tetap optimis, jaga SOP setelah teman-teman di proses karantina Wisma Tanjung Oncang. Jangan lupa juga geng, follow Instagram atau fanspage kami di sini FaroukPMI, karena setiap ada pemberitahuan informasi kami akan update terus di fanspage atau Facebook kami. Saya FaroukPMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.